Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses rekombinasi genetik pada sel bakteri. Jadi sebelumnya yang perlu kita ketahui adalah bahwa bakteri itu tidak melakukan reproduksi seksual karena tidak terjadi peleburan sel-sel gamet yang diikuti dengan pengurangan jumlah kromosom. Yang ada adalah pada bakteri itu hanya terjadi proses pertukaran materi genetik antara sel bakteri yang satu dengan bakteri yang lainnya. Jadi pada proses pertukaran materi genetik tersebut itu dibutuhkan dua sel bakteri yang bertindak sebagai sel donor dan bertindak sebagai sel resipien atau sel penerima. Nah, proses rekombinasi genetik pada bakteri itu dapat melalui 3 cara, yaitu proses transduksi, proses transformasi, dan proses konjugasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau mengilustrasikan cara pertukaran materi genetik pada bakteri melalui proses konjugasi. Jadi, konjugasi itu biasa disamakan dengan proses reproduksi seksual pada eukariota. Tapi kedua cara ini berbeda karena pada konjugasi itu tidak terjadi peleburan sel-sel gamet yang diikuti dengan pengurangan jumlah kromosom. Konjugasi ini merupakan proses pertukaran materi genetik antara sel yang satu dengan sel yang lainnya melalui kontak langsung dengan proses pembentukan jembatan sel atau jembatan sitoplasma yang dapat dilalui oleh materi genetik pada proses konjugasi. Jadi, pada kesempatan kali ini kita anggap bahwa materi genetik yang akan ditukarkan atau ditransfer ke sel bakteri yang lainnya itu merupakan plasmid F atau plasmid yang bertanggung jawab sebagai faktor untuk kesuburan. Jadi, kita anggap bahwa sel yang satu ini, sel donor ini adalah sel yang mengandung salinan plasmid F atau biasa disebut sebagai sel F positif yang dianggap sebagai sel donor. Jadi di sini pada sel donor itu terdapat DNA kromosom dan juga terdapat plasmid F. Nah, kemudian sel bakteri yang bertindak sebagai resipien itu adalah sel bakteri yang tidak mengandung salinan plasmid F atau atau disebut sebagai F negatif dan dianggap sebagai sel resipien atau sel penerima. Jadi, pada sel penerima ini juga terdapat DNA kromosom, namun tidak terdapat plasmid F seperti yang ada pada sel donor. Jadi, pertama-tama kedua sel ini akan mendekat dan akan membentuk piliseks. Yang berfungsi sebagai jalan atau jembatan sitoplasma untuk pertukaran materi genetik. Jadi, ketika kedua sel ini saling berkontak langsung, kedua sel ini akan membentuk piliseks. Nah, selanjutnya tahap yang kedua, yaitu sel donor. Sel donor atau sel yang mengandung plasmid F positif atau sel F positif ini akan memberikan salinan plasmidnya ke sel penerima. Namun sebelumnya plasmid F ini itu berbentuk DNA ganda. Jadi untuk memberikan salinan satu untaiannya itu diperlukan enzim relaksase
enzim relaksase yang berfungsi untuk memisahkan dua untai tersebut, sehingga satu untai itu akan ditransfer ke sel donor, sel resipien atau sel F negatif. Nah, tahapan selanjutnya adalah sel resipien itu akan menerima satu untaian plasmid dari sel donor. Jadi, sel donor atau yang mengandung salinan plasmid F atau F positif itu akan memberikan satu salinan plasmidnya ke sel resipien, sehingga sekarang masing-masing sel, baik sel donor maupun sel resipien, itu memiliki satu salinan plasmid, sehingga setiap sel donor maupun sel resipien itu dapat menjadi sel F positif. Jadi karena sel resipien ini telah menerima satu salinan plasmid F, maka sel resipien yang sebelumnya itu merupakan sel F negatif atau tidak memiliki plasmid F, itu sekarang bisa menjadi sel donor karena sudah memiliki salinan plasmid F. Jadi, plasmid yang sudah diterima oleh resipien itu akan disintesis untuk membentuk untai ganda. Kembali, begitu juga dengan sel donor, sehingga masing-masing kedua sel tersebut, sel donor maupun sel resipien, itu bisa menjadi sel donor kembali. Jadi sel resipien yang sebelumnya tidak dapat berfungsi sebagai sel donor itu bisa menjadi sel donor ketika sudah menerima salinan plasmid dari sel donor. Nah, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.